ada 3 fighter yang mundur, yaitu satu ada Nur Hadijah, kemudian ada Boston Siagian, dan juga ada salah satu kontender kita di kelas featherweight, yaitu Laude Abdul Haris. Sangat disayangkan mereka bertiga tidak lolos screening, tidak lolos screening tes kesehatan. Jadi karena ini adalah title fight, ya, title fight, pertarungan antara Laude Abdul Haris dan Aib Saifuddin mesti dibatalkan. Nah, tetapi ternyata ada pengganti yang siap, ya, di kelas feather yang sudah persiapan dan juga lolos tes screening, yaitu Adrian Kusubianto, yang sebenarnya kita harusnya menjadwalkan mereka nanti itu berhadapan dengan Yoga Prabowo. Tapi Adrian Kusubianto pada saat kita tanyakan dia menyatakan siap untuk title fight ini menghadapi Aib Saifuddin. Jadi untuk di title fight ini Laude Abdul Haris diganti oleh Adrian Kusubianto. Jadi memang ini adalah tidak kita kendaki, ya. Di H-1 kita mendapatkan kabar bahwa tidak lolos kesehatan dan kita sangat mengutamakan protokol kesehatan, ya, untuk keamanan dan keselamatan dan kesehatan para fighter. Jadi kita memutuskan untuk mengganti dengan segera Laude Abdul Haris digantikan untuk Adrian Kusubianto untuk menghadapi Aib Saifuddin di title fight featherweight. Seperti itu. Kalau secara mental saya rasa untuk Aib dan Adrian Kusubianto tidak terlalu bermasalah. Karena dua-duanya memang sudah persiapan. Aib sudah bersiap-siap bertarung melawan Laude Abdul Haris. Kemudian Adrian Kusubianto juga sudah persiapan untuk menghadapi Yoga. Ya. Nah, kalau dari segi kesiapan fisik tentunya dua-duanya siap. Yang berubah adalah kesiapan strategi, ya, taktik. Nah, tentunya ini akan dalam waktu kurang dari 2 hari, ya. Dalam waktu 1 hari, 1 kali 24 jam ini, mereka harus mencari strategi yang tepat untuk menghadapi lawannya masing-masing. Ya. Apakah kekuatan dari Aib dan kelemahannya, begitu juga Adrian Kusubianto. Memang di sini tidak terlalu banyak pilihan, karena kita melihat di kelas feather yang lolos kesehatan dan yang siap menghadapi Aib. Dari sekian banyak petarung, yang siap adalah Adrian Kusubianto. Halo Sobat One Pride, kali ini kita akan menganalisa keseruan dari prediksi Fight Night 45 One Pride MMA. Ada Adi Ruminto, ya, dan yang akan ditantang oleh Jeremy Siregar. Wah, luar biasa keseruannya. Tentunya ini akan menjadi pertarungan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena pertarungannya ini memang mereka berdua ini adalah sudah dari dulu sudah memiliki tingkat teknik yang sangat tinggi di antara mereka berdua, ya. Kemudian jangan lupa bahwa pada saat kita melakukan pertarungan One Pride MMA terakhir Fight Night 44, kita semua melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Seperti Bang Linson tahu kan? Ya. Pada saat kita melakukan Fight Night kemarin, kita menjalankan swab test PCR. 2 minggu sebelum itu, ya, Bung, ya? Ya, kita sebelum bertanding pada para petarung juga dia melakukan isolasi bubble, mereka berlatih di antara para petarung saja, ya, tidak bercampur dengan lain sehingga mereka menjaga kesehatan. Kemudian pada saat mereka masuk di hari H-3 ya, di H-3 mereka melakukan swab test. Ya, kemudian setelah itu mereka melakukan technical meeting dan lain-lain, semuanya diisolasi, dikarantina di dalam hotel. Di dalam hotel sebelum akhirnya hari Sabtu bertanding. Dan pada saat itu luar biasa seru, Bang. Brian Lawitan dengan Alfiandi. Ya. Itu bagaimana kalau dari pengamatan Abang? Kan waktu itu Bang Linson ada bilang nih, wah ini Alfiandi kayaknya bisa menang. Iya, Bung. Bagaimana kalau dari Bang Linson? Kalau dari round pertama, kedua, yaitu masih didominasi dengan Brian. Ya. Brian Lawitan. Ya, terus akhirnya mengejar di ronde ketiga dan keempat mengejar tuh si Alfiandi. Betul. Mengejar Alfiandi, dia kena apa Sedmon. Saya lihat tuh Sedmon, ya. Wah, dia Sedmon posisi, udah itu gebukin Brian, akhirnya naik ke atas. Kalau saya lihat pas pada saat round kelima udah meninggalin poinnya, betul.
di Udah poin poin. di ronde kelima, awal ronde kelima. Iya, udah nilai ninggalin dari poin. juri, 2 juri sudah memenangkan Alfiandi. 1 Terus, juri memenangkan Iya, memenangkan Brian Lawitan. Lawitan. Tapi tiba-tiba, Tapi Bang. pas tiba-tiba inilah MMA. Betul, MMA. Apapun Harus bisa terjadi ya. benar-benar siap. Benar-benar Harus fokus, benar-benar konsentrasi. fokus. Kena back. Spinning back Spinning kick ya. Begitu spinning back kick semuanya berubah, Semua ya. berubah. Langsung dia terjatuh, ground and pound Karena didominasi kenapa, Brian. Bung? Udah hampir KO. Kalau udah hampir KO udah 15 poin. Ya, kita poin kan sangat udah besar. Ya. Gold ya, Bung ya. Ya, langsung mendapatkan nilai gold. Ya, itulah keseruan di Fight Night kemarin ya antara Brian Lawitan dengan Alfiandi. Seperti prediksi saya, pada saat saya mengulas, saya kan udah bilang, Bang, saya nggak bisa prediksi, ini 50-50. Iya. Saya beneran nggak bisa prediksi. Malah saya bilang, wah bisa bahaya nih, Alfiandi bahaya nih, kuda hitam. Walaupun dia dipanggilnya itu dia mendadak, dia hanya peringkat 10. Tapi lihat, peringkat 10 menghadapi Brian Lawitan begitu seru, bahkan hampir kalah, Bang. Iya. Jadi ya namanya peringkat 1 sampai dengan 10, ini grade A termasuk. Iya. Kemudian peringkat di bawahnya grade B, yang paling bawah grade C. Jadi antara petarung peringkat 1 sampai 10 ini jangan dianggap beda jauh. Enggak. Iya. Ini semuanya sudah Sudah beda dekat. hampir. Ini buat catatan bagaimana Brian ini akan menghadapi Gugun nanti, Bung. Oh iya. Buat catatan. Harus Untuk lebih memperebutkan- lagi latihannya. Ya, untuk memperebutkan Memperebutkan sabuk sabuk sejati. sejatinya, ya. Ya. Karena Brian sekarang sedang memegang sabuk sementara, ya. Sabuk sementara Brian Lawitan, sedangkan Gugun yang sedang didera-cedera, yaitu lututnya ligamen, cedera ligamen. Dia sedang mencoba melakukan terapi-terapi, ya, kesembuhan, sehingga nanti pada saat sembuh, Gugun akan siap menghadapi Brian Lawitan. Brian juga akan mau membuktikan siapakah juara sejati sebenarnya. Mereka tentunya Brian juga dia menyatakan bahwa saya nggak puas nih saya juara interim, saya pengen juara sejati. Tentunya ini akan menjadi rematch yang paling seru di kelas penuh misteri. Iya. Kelas bantamweight. Kelas bantamweight. Oke, kalau gitu Siap. ini dia nih. Oke, kita akan lihat statistiknya di sini, Bang, ya. Contenders strawweight, ya. Artinya nanti mereka ini pemenangnya Akan melawan akan menjadi sang kontender, Bang. Kontender. Ya, di kelas strawweight. Strawweight. Nah, kita akan melihat dari Ahmad Sofyan. Rekornya dia 3-3-0 dan Rustam Hutajulu 3-2-0. Ini mirip keduanya, Bang. Ranking juga seperti saya bilang, sebenarnya ranking 1 sampai dengan ranking 10 itu sebenarnya semua udah termasuk grade A, Bang. Ya kan? Mereka udah skillnya udah rata-rata. Tidak bisa dibilang ranking 1 sama 10 beda jauh. Enggak. Buktinya Brian kemarin menghadapi si Alfiandi ya di ranking 10. Wah, hampir kalah. Hampir kalah poin. Ya kan? Nah, ini apalagi 3 dan 5. Rapat sekali, Bang. Ya. Rapat sekali. Nah, untuk Ahmad Sofyan tentunya diunggulkan dengan usia yang lebih muda. Oh. Ya, 24 poin. Sedangkan Rustam lebih tinggi sekitar 5 cm. Ya, beratnya kurang lebih sama, ya. Harus sama, Bung. Ya, harus sama. Nah, di sini kalau menurut Bang Linson, tadi berarti Bang Linson ini menjagokan Rustam Hutajulu. Nah, kalau dari segi teknik, apa yang membuat Bang Linson merasa bahwa Rustam Hutajulu ini jauh lebih bukan jauh ya, lebih unggul dibandingkan Ahmad Sofyan? Jadi begini, Bung Max. Saya melihat dari pertandingan sebelum. Ya. Saya melihat dari strength-nya sebelum. Oke. Saya melihat dari perkembangan tekniknya sebelum. Ya. Yang si Rustam Hutajulu ini kalahnya Ya. karena diskualifikasi. Bukan karena kalah dia Ya. waktu kalah teknik atau kalah. Dia pernah diskualifikasi pada saat dengan Apep ya. Apep, iya. Apep. Apep. Betul. Itu yang menyebabkan saya sedikit memenangkan si Oh, Rustam jadi Hutajulu. tandanya maksudnya pertarungan sebelumnya. Ya, sesuai dengan statistik hitung-hitungan. Oke. Tapi ini ada MMA. Ya. MMA itu bisa hal terjadi. Kenapa saya bilang orang yang tiba-tiba sudah berlatih keras, sudah seperti apa bentuknya, kena dengan ada pukulan nyasar. Bisa Betul. saja seperti itu. Betul. Dan dia juga ngituin strategi. Strategi. Karena di kompetisi nanti itu adu strategi. Adu strategi. Adu pastinya. strategi. Misalnya contoh,
si Rustam sudah punya strength bagus, teknik bagus, apa bagus. Mereka aja Ahmad Sofyan juga pastinya berlatih. Ya. Pada saat kompetisi nanti di manalah kelihatan strategi itu antara pelatih dan atlet itu. Nah, di mana nih kelemahannya si Rustam ini? Nah, di situ baru kelihatan lah bersinergi atau tidak. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau dari prediksi Bang Linson, dari prediksi Bung Linson kira-kira pertarungan ini akan berakhir seperti apa? Saya mungkin ya bisa hitung-hitungannya ya paling maksimal 2 round. 2 round. Berarti 2 round untuk Rustam Huta-Julu nih. Kemungkinan. Kemungkinan. Ya, kemungkinan. Kalau saya jujur memang menurut saya gini, di MMA ini sepengalaman saya ya. Jadi di MMA ini faktor-faktor X itu banyak, Bang. Ya. Ya kan? Jadi saya sering sekali melihat petarung dengan skill yang lebih tinggi, yaitu skill A+, berhadapan petarung lain yang skillnya B ataupun C. Tapi di MMA tidak selalu yang A menang. Ya. Tiba-tiba Setuju. yang grade-nya C ini menang. Ya, setuju. Ya. Grade-nya dilihat dari mana? Ya dilihat dari rekor dia, prestasi dia, ya kan? Prestasi dia di MMA, prestasi dia di luar MMA, di cabornya dia, kemudian di audisinya dia, ya. Ini yang CC ini justru tiba-tiba pada saat melawan musuhnya yang grade jauh di atas dia, itu grade A, tiba-tiba bisa menang. Contohnya kita pernah ingat. Jadi begini Bung Max, kadang kala atlet itu berlatih tidak kelihatan. Betul. Ya, tidak kelihatan dan tidak memberikan ke lawannya. Sehingga diumpetin, diumpetin sehingga saya punya senjata nih. Senjata nanti rahasia. aja lah Contohnya saya siapa? kasih. Contohnya yang terakhir. Yang akhirnya jadi juara. Iya, yang di kelas mana nih? Billy Pasualatan. Billy Pasualatan. Diam-diam dia berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, makanya justru itu. Si kekurangan Brando dia kaget, melengkapi supaya keberhasilan betul. dia. Oke, kita bisa lihat di sini Bang ya, dari rekor statistik ya. Guardiola Lumihi ya, dia menyikat dengan rear naked choke. Ya. Kemudian Billy disikat sampai cornernya melemparkan handuk. Ya. Cornernya menyerah. Oke, dia kekalahannya dari ilegal ya. Ilegal. Sedangkan Ahmad Muhaimin, ini performa terakhir luar biasa. Seorang grappler seperti Ahmad Muhaimin disikat. Iya. Ya, disikat. Sedangkan dia kalah sama Daniel Chandra pada saat itu karena kelebihan berat badan Daniel Chandra terlalu besar. Iya. Itu saya ingat. Itu tidak fair. Karena mempengaruhi. Itu berapa mempengaruhi. ons mempengaruhi bobot dari ini power. Hampir 2 kilo kayaknya Oh iya. waktu itu. Bisa saja. Saya agak lupa ingat ya. Tapi berat badan Daniel Chandra pada saat itu beda jauh. Sedangkan Ahmad Sofyan masuk beratnya. Tentunya ini kurang fair untuk semua atlet One Pride. Ya saya berharap ke depannya. Oh tapi kemarin Bang, di Fight Night 44 hanya satu yang overweight. Iya. Si Sofyan ya. Saya berharap di Fight Night 45 ini tidak ada yang overweight. Mudah-mudahan lebih profesional. 44 petarung dari MMA fighter besok saya berharap semuanya sehat. Lolos tes medis, tes medis, dan juga beratnya. Ingat ya, beratnya mesti masuk karena itu adalah suatu kehormatan, suatu fair play, sportivitas. Ya, ingat tuh. Nah, kita lihat juga pada saat dia berhadapan. Nah, ini Rio Tirto. Waktu itu dia kalah oleh Rio Tirto dengan poin. Tapi ingat Bang, pada saat dia kalah dengan Rio Tirto pada saat ronde ketiga itu sudah habis. Sudah kepayahan. Iya. Itu kalau ditambah 1 ronde, saya prediksi akan dimenangkan oleh Ahmad Sofyan. Memang di ronde 1 dan 2, Rio Tirto mengumpulkan poin lebih. Tapi di ronde ketiga, stamina Rio Tirto mulai habis. Mulai fatigue. Ahmad Sofyan mulai mendominasi dengan counter takedown-nya dan melakukan ground and pound dengan baik. Ya kan? Nah itu yang akan menjadi senjata dari Ahmad Sofyan. Nah Ahmad Sofyan ini kalau dilihat, kalau saya ya prediksinya Bang ya, ini Ahmad Sofyan ini lawan-lawannya lebih keras daripada lawannya Rustam Huta-Julu Bang. Jadi nggak bisa di compare apple to apple nih. Memang begini. Ini lawan-lawannya Ahmad Sofyan lebih berat-berat dibanding lawannya. Iya, kalau melihat Rustam. Dari lawan-lawannya ya. Tapi memang Rustam luar biasa. Karena saya lihat tadi kenapa saya melakukan seperti itu karena
kita tidak bisa membohongi persiapan, Bang. Betul. Persiapan kita perhatikan karena kita tiap minggu kita jadi dewan juri, ya mengamati ini anak-anak kita, atlet-atlet kita, dia perkembangan seperti apa? Perkembangan seperti apa? Bukan berarti Ahmad Sofyan kalah, bukan. Semua bisa aja lucky blow. Tapi harus menghargai persiapan itu, ada hitung-hitungan. Nah, mungkin Bang, gitu. kita lihat dari rekor 3 pertarungan terakhirnya, ya kan? Di sini bisa dilihat bahwa ini akan menjadi pertarungan yang seru karena terakhir mereka penampilannya sangat luar biasa, penampilan mereka sangat luar biasa, dan tentunya besok ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Nah, kalau dari kekuatan, Bang dari kekuatannya, ini sebenarnya Rustam Huta-Julu memang memiliki keunggulan di mana? Rustam Huta-Julu, dia nih groundnya cukup baik. Groundnya cukup baik. Dan Ahmad Sofyan juga dia mempelajari ground. Dia mempelajari ground dengan baik. Jadi di camp mereka masing-masing itu mereka dua-duanya mempelajari striking, mempelajari ground. Walau dua-duanya berbasic striker ini, Bang. Sebenarnya ini striker versus striker. Tapi mereka di backup dengan pelatih-pelatih grappling yang handal. Jadi ini pertarungan besok, walaupun akan dilihat strikernya, tapi jangan kaget nanti kalau finishnya di ground. Antara ground and pound ataupun rear naked choke ataupun submission, Bang. Ini MMA, Bang. Nah, ini MMA, apapun bisa terjadi. Siap, luar biasa seru, Bang. Nanti kita lihat ya, kita lihat, siapa yang benar. Kalau saya netral, saya nggak tahu kali ini. Ini sangat-sangat seru lah. Slide selanjutnya. Nah, ini dia, Bang. Title fight. Ini dia. Saya sih udah tahu, Bang. Saya udah tahu, Abang megang yang mana saya udah tahu. Nah, tapi sebelum itu, Bang, kita akan bahas dulu statistik ya, Bang. Ya kan? Silakan, Pak. Nah, jadi Adi Ruminto ini kalau saya mengamati Adi Ruminto ya, sebagai seorang juara saat ini. Adi Ruminto ini adalah pemain yang cerdik. Pemain yang cerdik. Bisa dilihat dia bermain, ya. Begitu cerdik dia melihat bagaimana lawannya, kekuatan lawannya, terus dia mempelajari benar, dia tidak terbawa emosi, tidak terbawa nafsu. Dia main sangat tenang. Bisa dilihat dari statistik, hampir memang begini, kekurangannya adalah dia jarang menang finish. Ya. Tapi kelebihannya dia bermain sangat tenang. Jadi bisa dilihat dan staminanya sangat baik karena dari beberapa pertarungannya banyak dimenangkan dengan decision. Memang banyak orang yang berkomentar, dia kurang seru nih karena menangnya poin dulu, ya kan? Menangnya poin dulu, wah kurang seru. Pengennya petarung yang menang finish, tapi ya itulah fight. Ya. Kita tahu bahwa Adi Ruminto adalah petarung Sansau yang memang cerdik di sini, ya mengumpulkan poin, ya. Dan dia ini sempat viral, Bang. Pada saat kena triangle oleh Iwan Hermawan. Dia melakukan slam kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu, Bang. Ya. Walaupun akhirnya dia nge-tap. Ya, dia menyerah. Tapi bisa dilihat ya, yang kita lihat aja apanya bahwa kekuatan pinggangnya, Bang. Orang lagi di triangle, lagi ketat, lagi nggak bisa napas. Dia bisa mengangkat satu tangan. Satu tangan dan di slam. Dia slamnya nggak cuma lempar begini tapi melompat. Ya kan? Itu bisa dibuktikan, bisa dikatakan bahwa tenaga dari Adi Ruminto ini luar biasa kuat. Ya. Nah, dari usia ini sama nih, Bang. Ya. Walaupun tinggi badan Adi lebih tinggi, beratnya juga mirip, ditantang oleh peringkat 3 Jeremy Siregar. Nah, Jeremy Siregar tentunya Bang Linsan juga pernah megang Jeremy. Nah, jadi begini, Bu. Ya, silakan, Bang. Ini kalau saya lihat sama-sama jugul kalau orang Batak. Nah, kalau orang Batak jugul sama-sama keras kepala. Iya, sama-sama keras. Ini sama-sama murid saya dua-duanya. Nah, yang satu jagonya di atas, yang satu jago di bawah. Iya. Tergantung nanti bisa ngebloknya seperti apa. Tapi saya tahu Abang megang yang mana, Bang? Ya ini masalahnya. Jadi kenapa, Bang? Kenapa Abang mengunggul? Saya langsung ngomong aja. Kenapa Abang mengunggulkan Jeremy Siregar? Gini. Tergantung Jeremy bisa ibaratnya masuknya tidak terbuka. Kadang suka ceroboh kalau melihat mereka selama ini dia pada saat dulu Gali Tornado ya? Iya. Dia KO di Gali Tornado pada saat pertarungan kedua. Dia masuk dengan buka fly ini KO dan tidur di situ. Sekarang Adi Ruminto bisa mengulangi itu nanti? Nanti mengulangi itu? Itu bisa terjadi. Tetapi kalau Adi Ruminto bisa ngeblok karena gini, Bang. Shootnya orang ground pegulat itu tidak satu. Masuk terus.
Ah itu yang bahaya, itu yang harus sama-sama. Jadi bisa maksudnya begitu gagal dia akan terus melakukan menekan. Menekan. Makanya justru itu ini sama-sama jugul nih Bang. Oke. Bisa saja si Jeremy kena lagi seperti itu. Oke. Atau bisa aja Adi Ruminto di bawah udah kayak apa itu namanya? Uyu gitu ya, di grip terus di bawah. Oh, ditekan di bawah ya. Tanpa ada Ditekan kuncian di bawah. dikena di apa namanya di palu-palu apa namanya. Oke, di hammer seperti punch. hammer terus. Oh, jadi didominasi ya. Oke, Bang, kita lihat lagi sekarang Ya. ya. Terakhir Adi Ruminto ini memenangkan dengan menghadapi Rama Supandi dengan Ya. cerdik. Ya. Ya, dia mengumpulkan poin ya dari pukulan dan tendangan, kemudian dia pada saat masuk ke ronde 5 dia merasa dia sudah menang, dia melakukan footwork itu Bang. Ya. Nah sebenarnya itu kita tidak mengharapkan itu karena kita mengharapkan walaupun dia sudah merasa menang poin di ronde kelima mereka tetap berjual beli pukul karena kita memang penonton mau menyaksikan itu, bukan mau menyaksikan petarung yang pada saat dia sudah mengetahui menang dia main safe, Ya. ya kan? Main safe, dia menjaga jarak, dia berusaha untuk menjaga poinnya dia supaya tidak direbut ataupun tidak tiba-tiba ada serangan kuncian dari Rama Supandi pada saat itu. Nah kita berharap ke depannya nanti bahwa Adi Ruminto bisa mencoba mencari finish. Ya. Ya kan? Karena Adi Ruminto ini dibilang petarung yang jarang melakukan finish. Jarang. Ya, Jadi sudah tapi dia ibaratnya cerdik. Sudah teruji dengan volume oksigennya ya. Teruji 5 round. Dia bertarung dengan Rama Supandi 5 round full. 5 round. Jual beli pukulan, take down defense ya. Memang Adi Ruminto dan Rama Supandi memiliki VO2 max yang bagus. Ya. Makanya mereka bisa bertarung 5 round luar biasa ya. Jadi dari segi stamina, kecerdikan kita lihat bahwa Sudah ada di teruji. sini ya. Ada di Adi Ruminto ya kan. Kita lihat dia menghadapi mengalahkan Muhammad Ridwan Kolik ya kan dengan decision. Darmawan Sarazak seorang petarung-petarung striker nih yang dihadapi ya kan. Jadi dia sudah menghadapi striker, dia sudah menghadapi seorang grappler dan dia bisa memenangkannya gitu kan. Nah, sedangkan Jeremy Siregar ini menurut saya luar biasa, Bang. Dia mengalahkan salah satu pegulat favorit saya. Agus. Ya kan? Agus Setiabudi. Agus Setiabudi, Saya kalau layar melihat beton ya. Oh, iya, Agus Setiabudi ya. Itu Agus Ya. Setiabudi Bang menurut saya adalah salah satu pegulat terbaik. Ya. Sekarang gini, Abang akui nggak Agus ini salah satu pegulat terbaik Ya, memang. yang Jadi- kita miliki. Jadi begini, ini title fight. Itu ada yang dibilang aerobik and anaerobik. Ya. Kalau Adi Ruminto tadi sudah teruji dengan aerobik yang baik. Ya, ya. Dengan si Jeremy Siregar mempunyai anaerobik yang baik. Ya. Tetapi belum teruji dengan aerobiknya. Oke. Makanya tadi udah saya bilang, bila mana terjadi itu nanti, bisa nggak ngeblok dengan anaerobiknya si Oke. Jeremy Siregar. Iya, Dia powernya iya. besar, Iya, iya. Bisa nggak ngebloknya. Kalau ini punya, Tapi karena kalau dari segi VO2 max ini di antara mereka berdua bagaimana menurut Bang Linson? jadi begini, kalau saya lihat ini sudah menjalani amatirnya. Ya. Mereka sudah menjalani amatir dan mempunyai volume oksigen yang baik. Oke. Ya, sudah mempunyai volume oksigen baik. Karena kenapa? Dia pasti mempersiapkan 5 round 5 kali 5 dengan istirahat 1 menit. Gimana kira-kira Berarti, mereka berdua sudah di atas 45 belum, Bang? kalau menurut saya ya mungkin sudah aja. Mungkin sudah di atas Karena 45. dia harus mempersiapkan. Karena kenapa Bang? Di 5 round itu Ya. mereka harus punya intensitas yang tinggi. Oh, sangat tinggi, Sangat Bang. tinggi. Berarti Sangat tinggi. kalau intensitasnya tinggi dengan durasi yang lama, Ya. 5 kali 5 berarti apa? Sistem kerja otot berfungsi. Ya. Bagaimana volume oksigen itu, volume oksigen kekuatan jantung menarik, simpan paru-paru beroksigen, Ya. menjadikan sirkulasi ke otot ke otak. Ya Ya, itu, ya. makanya justru itu mana nanti yang seperti, makanya saya bilang ini sama-sama jugul Bang, sama-sama Ya, betul. Saya setuju. Jadi keras. kita gitu. lihat bahwa pada saat Jeremy menghadapi Agus Setiabudi, keduanya pegulat yang tangguh, tapi Jeremy cerdik. Cerdik. Dia tahu Agus Setiabudi adalah petarung yang tangguh. Ah. Dia melakukan defense yang baik Ya. dan melakukan striking yang lebih hebat daripada Agus. Ya. Jadi secara pukulannya, secara ground and pound-nya Jeremy lebih unggul. Lebih Dia unggul. melakukan takedown defense, dia melakukan ground and pound.
Akhirnya malah dia mendapatkan submission. Luar biasa. RNC. Rear naked choke ya. Dari back mount, posisi back Ya. mount. Itu buat saya luar biasa sekali. Itu di luar prediksi saya, Bang. Ya. Jujur di luar prediksi saya. Nah, dia hanya kalah dari Suwardi. Tapi dulu pernah sama Gali Ronaldo kalah. Dia terus terakhir dia kalah sama Suwardi. Nah, pada saat kalah dengan Suwardi, sebenarnya Suwardi udah dibikin babak belur. Babak belur. Hampir aja. Hampir saja, Bang. Kalau nggak kena kuncian tuh. Betul. Kalau saja kuncian itu tidak masuk, Tidak masuk. armbar yang modifikasinya itu akan menjadi suatu beban yang besar untuk menghadapi seorang Jeremy Siregar. Jadi begini, pernah dia cerita dengan saya, Bang, kenapa saya waktu itu malah menarik, bukannya nekuk tangan saya, kayak gugup. Ya itu perbedaan antara pemegang sabuk. Betul. Nah, ini pada saat menghadapi Sutrisno, dia juga memenangkan pertarungan menghadapi penggulat handal. Jadi tandanya, Bang, dia sudah menghadapi ini kan yang di beberapa pertarungan yang dihadapi oleh adalah ground fighter nih, Bang. Iya. Sedangkan Adi Ruminto ini seorang striker. Nah, ini tentunya akan menarik pertarungan antara seorang striker dengan seorang grappler. Ya, ini akan menjadi sangat menarik dan tentunya ini adalah perang strategi. Ya. Nah, di sini saya berharap mereka semua akan bertarung 5 ronde. 5 round mempertontonkan semua skillnya, takedown-nya, pukulan, tendangan, bantingan-bantingannya saya harapkan, Bang, sehingga pertarungan ini bisa menjadi suatu titik klimaksnya gitu, Bang, ya di pertarungan ini. Oke, ini luar biasa sekali, saya nggak sabar untuk melihat. Nah, tapi gini, Bang, saya mau membahas tentang peta kekuatannya. Sudah jelas peta kekuatan Adi Ruminto adalah kecerdikan. Dia melakukan footwork, dia melakukan pukulan, dia mencuri poin di sini kan. Jadi kalau saya memprediksi, kalau Adi Ruminto mau memenangkan pertarungan ini, dia akan mencuri dengan poin-poin. 5 ronde, ya kan? Kemudian Jeremy Siregar tentunya dia adalah seorang finisher. Ya. Dia akan menghajar lawannya, mencari finish lawannya dengan segala cara. Dengan rear naked choke, dengan submission ataupun dengan segala macam. Bahkan kalau nggak salah nih, Bang, ya, Jeremy Siregar ini luar biasa. Pada saat menghadapi striker, ini striker Adi Ruminto, dia pernah meng-KO striker, pegulat meng-KO seorang petinju, yaitu si Anam. Saya ingat dia menghajar Anam di sudut. Seorang pegulat memukuli petinju. Itu terjadi pada saat Jeremy Siregar menghajar Anam. Itu luar biasa, Bang. Jadi untuk menghadapi Adi Ruminto, saya merasa bahwa Jeremy udah memiliki skill yang komplit, striking, grappling. Nah, ini yang menjadikan saya ini kuda hitam. Justru Jeremy bukan kuda hitam ini. Justru kesempatan Jeremy untuk mengambil sabuk dari Adi Ruminto ini besar, Bang. Besar. Itu pengamatan saya. Tapi apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, tentunya ini sangat seru sekali. Tampaknya prediksi kita ini kali ini sama, Bang. Kalau gitu ini tentunya akan sangat menarik. Memang pendapat boleh saja kita berpendapat, ya kan? Memprediksi, tapi tentunya kita dari Kobi, kita dari One Pride akan berlaku senetral mungkin. Siap, itu pasti. Pertarungan akan berjalan dengan sportif. Kita akan mengembalikan ini semua ke petarung. Mereka lah yang akan menjadi juri, mereka lah yang akan menjadi wasit atas diri mereka sendiri. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Sangat setuju, Bu. Sangat setuju. Karena saya sudah bilang semua tergantung di kompetisi nanti. Karena itu semua pastinya. Dan persiapan mereka, Bang. Betul. Pastinya menghargai persiapannya. Sehingga saya bilang tadi adanya pelatih dan atlet itu. Atlet dan para timnya bisa mengarahkan, memberikan masukan. Ini kelemahannya loh, ini kelemahannya loh. Dan menjadi sparring partner latihan, berlatih fisik, berlatih teknik, berlatih standing. Ya kan? Tentunya ini menjadi satu perangkat yang harus dilakukan dan mereka petarung-petarung seperti ini membutuhkan tim. Untuk mencapai suatu hal yang paling top di situ. Pasti mereka apa yang pernah saya ungkapkan itu ada beberapa program. Program periodisasi yang saya bilang itu. Ada 4 komponen yang harus dipelajari di atlet-atlet ini. Ada fisik, ada teknik, ada strategi atau taktik dan satu mental. Itu dibangun indikatornya itu ada fisik.
Oke, Sobat One Pride, itulah analisa ya, prediksi saya dan juga Bung Linson Simanjuntak mengenai prediksi Fight Night 45 One Pride ini. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, dan bagaimana kira-kira menurut analisa dari para Sobat One Pride itu bisa ditulis di komentar ya, di kolom di bawah ini ya. Bagaimana analisa Anda, bagaimana kekuatan, kelemahan petarung-petarung ini, tentunya ini juga akan menjadi suatu hal yang menarik untuk menganalisa, karena tentunya dengan menganalisa kita juga menambah wawasan ya, menambah wawasan juga. Yang paling penting adalah makin seru nontonnya. Ya. Makin seru nontonnya. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bung Linson Simanjuntak atas Bung analisa-analisa yang mantap. Ya. Nah, kita akan menunggu ya sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Kita sudah tidak sabar lagi menunggu hari Sabtu 10 April. 10 April. Jangan sampai lupa di One Pride MMA Fight Night 45. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Hanya di Hanya TV TV One. One. Bang! Tos, Bang. Siap. Siap. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.